Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojok Geo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal SIMAK UI 2016 ya, part yang pertama. Nah, bagaimana pembahasan soal SIMAK kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, baik. Langsung saja kita bahas soal SIMAK UI-nya. Oke. Yang pertama nomor 31 ya. Informasi dari peta tematik dasar yang dapat digunakan untuk analisis oceanografi adalah ya, babnya adalah pengetahuan peta ya, dengan kata kunci di sini adalah peta tematik dasar gitu ya. Kemudian ada analisis oceanografi. Nah, peta tematik sendiri ya, jadi nanti teorinya ya berdasarkan isinya nanti jenis peta dibagi dua tuh. Ada peta umum atau disebut peta ikhtisar atau general map ya, kemudian ada peta tematik ya atau peta khusus atau thematic map. Nah, peta tematik sendiri sebenarnya sebuah peta yang menggambarkan secara khusus ya tema-tema tertentu ya. Misalnya ada peta tanah, peta geologi, peta curah hujan, ya, peta penyebaran tambang, peta administrasi dan seterusnya. Ya, jadi di belakang kata-kata peta kayak tanah, geologi, curah hujan ya dan seterusnya itu menandakan temanya ya atau kekhususan ya yang digambarkan gitu ya. Nah, kemudian oceanografi sendiri ya berasal dari kata bahasa Yunani ya, okeanus ya dan graphein ya, di mana artinya adalah okeanus atau oceanus itu artinya laut, graphein itu gambaran gitu ya atau tulisan. Nah, secara sederhana yang disebut sebagai oceanografi adalah ilmu ya atau studi ya the study of the ocean with emphasis on its character as an environment ya artinya studi tentang laut ya atau kelautan dengan menekankan pada karakternya ya sebagai sebuah lingkungan gitu. Ya, ini menurut Robert Stewart tahun 2006 ya dalam bukunya Introduction of Physical Oceanography gitu ya. Oke, jadi gampangnya oceanografi ya studi tentang kelautan ya. Nah, karena di soal ini ya kata kuncinya adalah dasar ya. Jadi peta tematik cuma informasi dasar ya yang dapat digunakan ya untuk analisis oceanografi. Berarti jawabannya adalah yang E ya, lebar dan panjang garis pantai ya karena informasi dasar gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang A, B, C, dan D, yaitu harus lebih spesifik ya informasinya, jadi bukan peta tematik dasar gitu ya. Oke, jadi itu nomor 31 ya jawabannya yang E ya. Kemudian ya kita ke nomor 32 ya. Suatu lahan yang memiliki kemiringan lereng ya lebih dari 15% merupakan indikator dari lahan yang apa ya. Nah, ini babnya adalah litosfer ya dengan penekanan pada kemiringan lebih dari 15% gitu ya. Nah, teorinya adalah kita bicara relief atau topografi ya atau sering disebut sebagai bentuk permukaan bumi. Nah, oleh Zuidam ya dan Zuidam Consolado ya ahli geomorfologi ya dari Belanda. Nah, itu nanti relief dibagi ya berdasarkan sudut lerengnya dan beda tingginya. Jadi kalau kita bicara relief itu misalnya reliefnya datar ya berarti sudut lerengnya adalah 0 sampai 2% ya dengan beda tinggi kurang dari 5 meter ya. Kemudian ada berombak ya, ada bergelombang, berbukit, bergunung, bergunung curam, bergunung terjal ya. Itu kita bicara relief. Nah, karena kata kuncinya di sini adalah kemiringan lebih dari 15%, berarti secara relief dia bisa berbukit, bisa bergunung curam, ya, bisa bergunung terjal, ya. Nah, kalau sebuah relief itu dia berbukit, bergunung curam, bergunung terjal, ya, maka tidak mungkin dijadikan sebagai lahan pemukiman gitu ya. Yang A itu sudah pasti salah ya, karena pemukiman butuh lereng yang landai ya, datar hingga landai ya. Oke. Kemudian yang B juga salah ya, landasan pesawat terbang gitu ya, nggak mungkin diriin landasan pesawat terbang di atas relief yang bergunung curam misalnya atau bergunung terjal gitu. Oke, kemudian yang E juga salah ya karena pemukiman ya tadi dia butuh lereng
dengan kemiringan landai ya, datar hingga landai gitu. Nah, maka yang cocok adalah yang D ya jawabannya, maksudnya, bukan cocok ya, jawabannya adalah yang D ya, kurang cocok untuk dijadikan pemukiman dan pertanian gitu, ya. Nah, kalau pertanian kan dia punya batas gitu ya, misalnya kalau di, padi sendiri ya pertanian lahan basah ya, sawah misalnya padi, nah itu kan maksimal, optimumnya dia, ketinggiannya itu 700 meter ya kalau kita berpatokan pada iklim Junghun ya, dan itu juga tidak serta-merta pada lereng yang, miring seperti ini ya, berbukit atau bergunung. Ya kalaupun dia bergunung atau berbukit pasti dibuat, terasering ya atau sengkedan seperti itu, ya. Oke, jadi untuk, lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 15%, ya dia kurang cocok untuk dijadikan wilayah pemukiman dan pertanian, ya. Oke, baik, ya. Kita lanjut, ya. Nomor 33. Konversi gambut di wilayah dataran rendah Sumatera dan Kalimantan menjadi lahan pertanian, ya, akan mengakibatkan apa? Oke. Ini babnya adalah pedosfer ya, cuma nanti digabungkan dengan hidrosfernya ya. Jadi ada, materi hidrosfernya di sini ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah konversi gambut ya menjadi lahan pertanian. Nah, jadi konversi sendiri artinya, perubahan ya, perubahan, lahan gambut di wilayah dataran rendah Pulau Kalimantan dan Sumatera menjadi lahan pertanian gitu ya maksud soalnya. Nah, kalau gambut sendiri, yaitu secara jenis tanah dia merupakan jenis tanah organik, ya, yang, yang termasuk ke dalam jenis tanah organosolnya. Jadi nanti, dalam, teori tentang jenis tanah, ya, tanah organik itu bisa dibagi 3 ya secara garis besar. Ada tanah humus ya, ketika kandungan organiknya itu 12 hingga 35%. Kemudian nanti ada tanah, bergambut ya atau peaty soil ya, itu ketika kandungan organiknya 35 sampai 65%. Nah, nanti kalau kandungan organiknya lebih dari 65%, ya itu disebut sebagai tanah gambut ya atau peat soil ya, atau disebut sebagai organosol ya, di mana tanahnya itu sangat asam ya dengan derajat keasaman atau pH biasanya kurang dari 6 ya, bisa 5, bisa 4,5 gitu ya. Nah, tanah gambut atau organosol sendiri itu adalah tanah yang berasal dari pembusukan ya, sisa-sisa tumbuhan rawa. Nah, tanah ini biasanya memiliki kandungan bahan organik itu lebih dari 65% ya, tadi sudah saya katakan gitu. Nah, kata kunci dari teori ini adalah bahan organik gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus ya bahan organik itu dapat berfungsi sebagai granulator, ya artinya memperbaiki struktur tanah. Jadi tanah yang tadi misalnya lekat, ya ada bahan organik dia akan menjadi gembur ya atau tidak lekat. Tetapi dalam kasus tertentu ketika bahan organiknya justru dia tambah banyak ya, misalnya lebih 65%, justru menjadi kebalikannya yang tadinya gembur ya, semakin banyak organik justru malah menjadi lekat ya, dia tidak gembur lagi gitu. Ya apalagi berasal dari pembusukan ya sisa tumbuhan rawa. Ya jadi tanah itu menjadi lengket. Makanya kenapa kalau kita lihat tanah rawa gitu ya, itu biasanya banyak air yang tergenang. Nah, kenapa dia airnya tergenang? Karena tidak mampu berinfiltrasi gitu ya. Jadi kalau tanah yang lekat itu daya infiltrasinya dia menjadi rendah ya, daya resap air ke dalam tanah ya, itu dia menjadi rendah ya, sehingga nanti dia tergenang di permukaannya gitu ya. Nah, karena daya infiltrasinya rendah ya, maka muka air tanah di dalam ya, tanah gambut ini menjadi turun ya, karena tidak ada pasokan ya gitu, karena tadi infiltrasinya rendah. Jadi pasokan, air ya ke dalam, tanah untuk mengisi pori-pori, dalam tanahnya menjadi air tanah itu menjadi berkurang gitu ya. Nah, ketika dia dikonversi, diubah gitu ya, menjadi lahan pertanian ya, yaitu misalnya jenis tanahnya grumosol, di mana tanah ini dia mengandung kadar lempung atau liat sekitar 30% ya, dengan sifat mengembang pada musim hujan dan retak-retak atau pecah-pecah pada musim kemarau. Nah, poinnya di sini adalah adanya retak-retak atau pecah-pecah ya pada musim kemarau. Jadi kalau teman-teman pernah ke sawah gitu ya, main-main ke sawah gitu, kalau pada musim hujan biasanya kan dia, mengembang tanahnya karena ada liatnya gitu ya, tetapi ketika musim kemarau dia akan pecah-pecah gitu ya.
Nah, ketika dia pecah-pecah atau retak-retak pada musim kemarau ini, maka mengakibatkan ya pori-pori tanahnya menjadi terbuka. Nah, ketika pori-pori tanahnya terbuka, ya itu akan mengakibatkan infiltrasinya menjadi tinggi ya, yang tadi kalau misalnya, pada musim hujan dia apa namanya, mengembang gitu ya, lebih rapat pori-porinya, tetapi kalau musim kemarau jadi pecah-pecah ya, jadi terbuka porinya ya, sehingga nanti infiltrasinya menjadi tinggi. Nah, ketika infiltrasi menjadi tinggi gitu ya, maka, daya untuk, tanah tersebut menyerap air ya, misalnya hasil dari presipitasi atau curah hujan, dia akan menjadi tinggi ya, sehingga akan mengisi muka air tanah ya, sehingga muka air tanahnya menjadi naik gitu ya. Nah, jadi, akibat dari konversi gambut ya atau tanah gambut atau organosol ke tanah pertanian ya, dia akan mengakibatkan muka air tanahnya menjadi naik gitu. Oke ya, mudah-mudahan paham di sini. Oke, ya untuk yang B salah, ya air sungai meningkat ya nggak ada hubungannya, muka air tanah turun salah juga, ya harusnya muka air tanah naik gitu ya. Evaporasi tidak ada hubungannya, infiltrasi berkurang harusnya infiltrasinya bertambah ya tadi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 34 ya. Nah, faktor yang menyebabkan ya beragamnya terumbu karang di perairan Raja Ampat ya dan Teluk Cendrawasih Papua adalah ya babnya adalah laut dan pesisir ya dengan kata kunci di sini terumbu karang gitu ya. Nah, terumbu karang sendiri atau yang disebut sebagai coral reef ya, dia merupakan makhluk hidup ya hasil dari simbiosis mutualisme antara hewan karang batu atau disebut stony coral yang tergolong Scleractinia ya, yang kerangkanya terbuat dari zat kapur ya dengan alga atau ganggang simbiotik yaitu zooxantel ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini adalah si stony koralnya atau karang batunya yang biasanya dia hidupnya berkoloni. Nah, kalau satu itu namanya polip gitu ya. Kemudian di sini ada ganggangnya atau alganya gitu. Nah, jadi sebenarnya alga ini atau ganggang simbiotik ini dia berfotosintesis ya dengan cara mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Ya, kalau misalnya teman-teman yang dari IPA ya mungkin tahu proses fotosintesis gitu ya. CO2 plus H2O ya dengan bantuan sinar matahari dan klorofil menjadi C6H12O6 plus O2 gitu ya. Jadi ganggangnya ini dia berfotosintesis ya nanti menghasilkan makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigennya itu digunakan oleh si stony koralnya gitu ya. Misalnya O2-nya untuk bernapas ya atau melakukan respirasi gitu ya. Nah, jadi nanti dari C6H12O6 plus O2 itu diubah lagi menjadi senyawa CO2 plus H2O ya melalui respirasi gitu. Yang nanti CO2-nya digunakan lagi oleh untuk oleh alga atau ganggang simbiotik zooxantel ini ya untuk berfotosintesis dan seterusnya. Ya itu namanya simbiosis ya mutualisme gitu. Nah, adapun syarat ya tumbuhnya terumbu karang ya itu adalah yang pertama ya bahwa dia hidup di perairan dangkal ya dengan kedalaman maksimum itu tidak lebih dari 40 meter gitu ya. Dia harus di perairan dangkal ya. Kemudian yang kedua adalah suhu 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Artinya suhunya ini relatif hangat gitu ya. Jadi sebenarnya terumbu karang itu sendiri ekosistem yang khas ya di perairan tropis ya. Tetapi nanti ada pengecualian tuh ya. Misalnya Lovelia pertusa, itu salah satu terumbu karang yang dapat hidup ya di, perairan yang dingin ya, misalnya di Atlantik bagian utara. Cuma itu satu-satunya ya. Pada umumnya terumbu karang itu hanya dapat hidup di perairan tropis ya dengan suhu kurang lebih 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian salinitas atau kadar garam itu kira-kira 27 hingga 40 per mil gitu ya. Kemudian airnya jernih. Nah, air jernih ini sebenarnya fungsinya agar sinar matahari itu mampu masuk ya ke dasar lautnya. Ya, sehingga nanti zooxantelnya itu mampu berfotosintesis ya karena dia butuh sinar ultraviolet ya khususnya gitu. Kemudian arusnya dinamis. Nah, arus dinamis ini fungsinya agar menghilangkan sedimentasi dasar laut gitu ya. Karena kalau sedimentasi dasar lautnya itu banyak dan menutupi terumbu karangnya, maka nanti sinar matahari tidak mungkin masuk tuh ya sehingga nanti zooxantelnya sulit untuk berfotosintesis gitu ya. Kemudian
substrat yang keras dan bersih dari lumpur ya. Substrat ini maksudnya media tanam si terumbu karang ya, bisa di berbatuan yang keras ya, bisa di bongkah-bongkahan kayu ya, ataupun besi-besi gitu yang sudah terendam di dasar laut ya, gitu ya, dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Oke. Nah, karena soal ini bicara tentang faktor yang menyebabkan beragamnya terumbu karang gitu ya, maka jawabannya adalah suhu yang hangat atau 25 sampai 30 derajat Celcius dan airnya yang jernih tadi ya. Berarti jawabannya yang D gitu. Oke, kita lanjut ke nomor sorry, yang A ini salah ya, keberagaman ikan ya, karena bukan eh, apa ada ikan, kemudian muncul terumbu karang ya, tetapi karena beragamnya terumbu karang ya, kemudian muncul, beragam ikan ya. Misalnya ikan-ikan, ikan badut ya atau clownfish ya, kalau teman-teman pernah nonton Finding Nemo, nah itu, habitatnya adalah di, terumbu karang ya. Oke, ini salah juga. Jalur pelayaran juga salah ya, jalur pelayaran itu tidak mengakibatkan atau tidak menyebabkan beragamnya terumbu karang. Oke, ini juga salah. Oke, yang D ya. Oke, baik. Langsung ke nomor 35 ya. Faktor iklim yang memungkinkan keberadaan hutan sabana tropik ya yang luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah ya. Nah, ini babnya adalah atmosfer ya, dengan kata kunci faktor iklim ya yang memungkinkan munculnya keberadaan sabana tropik gitu. Nah, teorinya adalah ada klasifikasi iklim Köppen ya oleh Vladimir Peter Köppen ya dari Universitas Graz ya di Jerman ya. Itu dia membagi iklim berdasarkan suhu dan curah hujannya ya. Nanti dibagi menjadi 5 iklim besar ya, kemudian 14 variasi tipe iklim ya. Nah, ini misalnya yang A ada iklim hujan tropis ya, nanti dibagi menjadi AF, AM, AW, di beberapa literatur tentu ada AS juga ya, cuma AS itu secara fakta tidak ditemukan di dunia gitu ya, cuma secara teori ada ya diungkapkan oleh si Köppen. Kemudian iklim B, iklim kering ya, yaitu BS dan BW. Kemudian iklim C, sejuk atau lembab mesotermal. Ya, ada CF, CS, CW. Kemudian ada iklim D, hutan salju atau lembab mikrotermal ya, DF, DS, DW. Kemudian ada iklim E, kutub ya, ada ET, EF, EH ya, atau H saja ya, itu juga boleh gitu. Nah, kalau kita bicara di Indonesia sendiri ya, berdasarkan Kopan sebenarnya Indonesia itu dibagi menjadi 3 iklim besar ya, berdasarkan curah hujannya. Nah, jadi kalau curah hujan dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, ya itu grafiknya mengalami penurunan. Nah, gitu ya, seperti grafik apa nih, permintaan ya, demand ya di ekonomi gitu. Dari kiri atas ke kanan bawah seperti itu ya. Artinya dari barat itu dia tinggi curah hujannya, semakin ke timur berangsur-angsur dia semakin rendah ya. Sehingga nanti dibagi menjadi 3 variasi iklim besar, ya, ada AF, ya, kemudian ada AM dan AW. Ya, jadi Sumatera misalnya, Kalimantan, Sulawesi bagian utara, Papua bagian utara itu dia kecenderungannya adalah AM ya, secara umum ya. Cuma nanti secara spesifik itu bisa lebih detail lagi ya, bukan hanya AF saja ya. Kemudian kalau Jawa misalnya AM ya, kemudian Kepulauan Nusa Tenggara ya, hingga selatan Papua dia AW gitu. Ya, ini sebenarnya faktor curah hujan ya, sehingga nanti muncul ya ada hutan hujan tropis AF ya, variasi iklimnya. Kemudian ada AM hutan musim ya, kemudian ada AW sabana tropis ya. Jadi faktornya tuh curah hujan ya yang rendah ya udah jelas. Nah, AW sendiri sebenarnya di situ ada 2 notasi ya, ada 2 huruf ya, A besar dan W kecil. A besarnya ini menandakan bahwa dia iklim hujan ya, tropik ya, iklim tropis A ya, dengan suhu rata-rata bulannya lebih dari 18 derajat Celcius ya itu, yaitu suhunya ya, karena tadi Koppen mengklasifikasikan iklim berdasarkan suhu dan curah hujan ya. Jadi huruf depannya yang A itu dia suhu. Kemudian W ya, itu dia curah hujannya. Ya, curah hujan dalam bulan terkering itu kurang dari 60 mm per bulan gitu. Ya. Nah, sehingga nanti membentuk sabana tropis ya, gitu karena faktor curah hujan yang rendah. Oke, 35 jawabannya yang D. Kemudian nomor 36 ya. Persebaran penduduk dan fasilitas yang tidak merata antara desa dan kota akan menciptakan urbanisasi ya yang menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial.
Salah satu program pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ya. Oke, babnya adalah interaksi keruangan desa kota ya, karena di situ ada kata kunci urbanisasi sebenarnya gitu ya. Nah, urbanisasi sendiri kan sebenarnya, secara sederhana gitu ya diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Walaupun nanti secara spesifik urbanisasi itu tidak sekadar perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu ya. Dia kan sebenarnya ada dua, secara etimologi itu ada dua kata ya, urban dan isasi. Urban itu sebenarnya suatu bentuk aglomerasi penduduk yang ditandai dengan adanya, kehidupan dan penghidupan yang modern ya, atau sering ya perluas artinya sebagai kota gitu ya. Sedangkan isasi itu sebuah proses. Jadi secara gampang urbanisasi itu sebenarnya proses pengkotaan gitu ya. Kenapa proses pengkotaan bisa terjadi? Karena salah satunya adanya proses perpindahan penduduk ya dari desa ke kota, sehingga menambah jumlah penduduk, di kota tersebut ya, sehingga menjadi lebih besar gitu ya. Sehingga yang tadinya dia desa berangsur-angsur berkembang menjadi kota ya, karena banyak dibangunnya fasilitas umum dan infrastruktur ya untuk menampung, jumlah penduduk yang banyak tadi ya, akibat faktor migrasi sendiri dan faktor, pertumbuhan penduduk alami dari kota itu sendiri gitu ya. Ya, dan selebihnya itu, ada banyak gitu ya. Ini kita bicara yang, perpindahan penduduk dulu ya, diartikan sebagai perpindahan penduduk ya dari desa ke kota ya, urbanisasi. Nah, nanti, perpindahan penduduk dari desa ke kota ini atau urbanisasi ini kan sebenarnya bisa terjadi akibat 2 faktor ya, berdasarkan teori Everett Ashley gitu ya. Itu ada faktor pendorong, ada faktor penarik gitu ya. Nah, yang kita tekankan di sini adalah salah satunya ada faktor pendorong ya. Terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah asal atau desa gitu. Ya, yang dimaksud faktor pendorong adalah segala faktor yang bersifat negatif gitu ya, yang menyebabkan orang itu untuk mau berpindah ya dari daerah asalnya ke daerah tujuan. Nah, itu namanya faktor pendorong ya, salah satunya misalnya keterbatasan lapangan pekerjaan gitu. Nah, berarti ya, program yang dimaksud, di soal ini adalah berarti cari program yang dia dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, ya, sehingga nanti menciptakan kesejahteraan, ya, sehingga mengakibatkan juga, orang itu tidak mau berpindah gitu ya, karena di daerah asalnya dia sudah sejahtera gitu ya. Nah, kira-kira program apa yang dapat, menciptakan kesempatan kerja, ya, sehingga meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Oke. Nah, kalau program Keluarga Harapan atau PKH itu adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat ya kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH ya. Jadi dia tidak menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja ya, cuma memberikan bantuan sosial ya, cuma ada syaratnya gitu ya. Kemudian program keluarga berencana ya, ini salah juga ya, karena yang disebut KB ya atau keluarga berencana ya, itu merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat ya dan sejahtera dengan membatasi kelahiran ya. KB bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi ya. Bisa oleh kondom ya, spiral ya, IUD ya dan seterusnya. Ya, pokoknya tujuannya untuk membatasi kelahiran gitu ya, agar dapat dilakukan perencanaan ya jumlah keluarga gitu. Ya, jadi ini juga salah ya. Kemudian ya program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM. Nah, ya. Jadi yang namanya PNPM, program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti di sini ya itu diusahakan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Ya, jadi dari program ini nanti harapannya adalah menciptakan kesempatan kerja ya dan lapangan kerja ya oleh masyarakat ya secara mandiri ya, sehingga nanti dia tidak berurbanisasi ya atau berpindah dari, daerah asalnya ke, daerah tujuannya atau di kotanya ya, sehingga nanti menimbulkan berbagai permasalahan ya di kota tersebut ya gitu. Oke, jadi sebenarnya jawabannya yang C ya, program nasional pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, kemudian program beras untuk keluarga miskin atau raskin itu adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan ya dengan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras minimal 15 kilogram per kakak per bulan ya dengan harga 1.600 per kilogramnya ya. Kemudian kalau program Jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat yaitu bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin ya dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah gitu. Oke, 36 cendol. Kemudian 37 ya,
interaksi penglaju Bekasi-Jakarta lebih besar dibandingkan dengan penglaju Karawang-Jakarta. Nah, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan apa? Ya, ini babnya adalah interaksi keuangan desa kota. Ya, nah kata kuncinya interaksi penglaju Bekasi-Jakarta ya itu lebih besar dibandingkan dengan penglaju Karawang. Nah, ini teorinya sebenarnya model gravitasi ya oleh Ernst George Ravenstein ya atau disingkat E.G. Ravenstein ya pada tahun 1885 dan 1889 ya. Jadi orang yang pertama kali menggunakan teori ini ya adalah Ernst George Ravenstein gitu ya pada tahun 1885 dan 1889 gitu ya. Nah, menurut model gravitasi yang diadopsi dari teori gravitasi umumnya Newton, ya, the law of universal gravitation, ya, dari Newton, ya, Isaac Newton, ya, itu interaksi dihitung, ya, IAB, ya, itu sama dengan K PA kali PB dibagi dengan JAB kuadrat, ya, di mana IAB artinya interaksi A ke B, ya, bisa kota A ke kota B, atau desa A ke kota B, ya, atau kota A ke desa B ya dan seterusnya. Pokoknya interaksi antar dua wilayah gitu aja. Kemudian K-nya konstanta, PA-nya jumlah penduduk A, PB-nya jumlah penduduk B, JAB-nya jarak AB gitu. Nah, dari teori ini artinya bahwa interaksi antara dua tempat ya atau wilayah itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak ya, yaitu jarak absolutnya. Nah, makanya di soal ini ya, interaksi penglaju Bekasi Jakarta lebih besar dibandingkan penglaju Karawang Jakarta karena secara jarak absolut gitu ya. Nah, Bekasi Jakarta itu lebih dekat jaraknya dibandingkan dengan Karawang dan Jakarta. Ya, maka interaksinya dia lebih besar gitu. Ya. Oke, sedangkan yang A, B, C, dan D salah ya, karena tadi cuma dua faktor yang mempengaruhi interaksi berdasarkan model gravitasi. Yang pertama penduduk, ya, yang kedua adalah jarak. Gitu. Oke, 37E. Kemudian 38, ya. Negara-negara di benua Asia yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi ya dan budaya di Indonesia adalah ya, ini babnya negara maju dan negara berkembang. Nah, negara di benua Asia gitu ya yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan budaya di Indonesia. Ya, ini adalah negara Tiongkok ya sebagai salah satu negara yang besar sekarang ya pada saat ini gitu ya. Oke. Nah, kenapa kok bisa Tiongkok? Nah, ada beberapa fakta menarik ya pengaruh Tiongkok terhadap Indonesia di bidang ekonomi maupun budaya. Nah, untuk di bidang ekonomi misalnya aja gitu ya, itu adanya pendanaan infrastruktur ya melalui program Belt and Road Initiative ya atau BRI ya dulu namanya One Belt One Road ya atau OBOR namanya gitu. Ya OBOR ini sebenarnya apa namanya program yang dirancang oleh pemerintah Tiongkok ya untuk mewujudkan jalur sutra baru ya abad 21 gitu. Yaitu program sangat ambisius ya, kemudian diubah namanya menjadi Belt and Road Initiative ya. Nah, kemudian yang kedua ya, hingga Oktober 2020 yaitu sekitar 10% dari perdagangan global Indonesia itu telah menggunakan yuan. Ya, jadi beberapa perdagangan internasional kita itu menggunakan mata uang atau currency Cina yaitu yuan gitu ya, sekitar 10%. Pada 2018 ya, nilai yuan di pasar Indonesia mencapai sekitar 201 miliar yuan ya atau setara dengan 439 triliun rupiah yang setara dengan 63% dari seluruh nilai pasar Indonesia. Wah, ya, gede banget tuh ya. Walaupun sekitar 10% ya, tetapi pada 2018 ya itu apa nilai yuannya ya di pasar Indonesia itu lebih dari 50% ya, yaitu sekitar 63% gitu. Nah, itu adalah fakta-fakta bahwa pengaruh Tiongkok ya secara ekonomi itu luar biasa besar ya bagi ekonomi Indonesia gitu. Kemudian dari segi budaya ya itu misalnya di bidang kuliner ya makanan gitu ada kedelai ya itu asal kata tau gitu ya merupakan tanaman yang dikenalkan oleh Laksamana Cheng Ho ya ketika dia ke Indonesia gitu ya ke Nusantara ya. Nah, ke penduduk lokal ya, kedelai ini diolah menjadi aneka makanan seperti tauge, ya kedelai yang ditanam, ya atau tahu dari kata taufu, ya kedelai yang digiling, ya atau tauco, ya kedelai yang difermentasikan dengan diasinkan gitu, ya. Nah, kemudian ada batik Cina, ya itu yang biasanya gambarnya itu berupa gambar-gambar apa misalnya hewan-hewan mitos Cina ya seperti naga misalnya gitu. Nah, itu juga
ada juga tuh ya batik ya. Jadi kita, terpengaruh ya oleh, batik Cina ya. Beberapa tempat misalnya di Cirebon, Pekalongan, Lasem, Demak, Kudus, yaitu ada beberapa batik Cina di sana gitu. Kemudian bagian depan rumah Betawi ya, kalau pernah lihat, rumah Betawi ya yang sekarang itu, fenomena yang sangat langka gitu, karena digusur ya, digusur. Ya dengan pembatas berupa langkan, ya dalam bahasa Cina disebut langkan gitu ya. Dulu waktu saya kecil itu biasanya rumah Betawi itu besar-besar ya, kemudian ada pembatasnya di depan. Ya bukan pagar ya pembatas, yang disebut sebagai, langkan tadi ya. Oke, kemudian kata-kata, ini biasanya ada, budaya kosakata ya di Betawi nih, orang Betawi biasanya. Cepek, ya gope, seceng, gue gitu ya, wo ya maksudnya, kemudian lu ya, kamu, ya itu, kosakata Betawi yang di bukan diambil ya, maksudnya mengalami sebuah, akulturasi ya atau asimilasi ya, gitu, yang digunakan oleh kosakata, Betawi gitu ya. Cepek, gope, seceng, ya gue lo gitu. Oke, ya. Nah itu, pembahasan soal ya untuk SIMAK UI 2016 kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk part satunya ya. Jangan lupa untuk ikuti part yang kedua. Ya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.